ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Pertama adalah kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, pertolongan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita nikmat petunjuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala akan kita lanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabul Jami' karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu wa ra'ahu wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Kita sebelumnya sudah selesai dari hadis yang ke-8 dan ke-9, akan kita lanjutkan hadis yang ke-10. Diberikan judul Adab-adab bersin. Di buku ini tidak disebutkan sahabat perawi hadisnya dengan nomor hadis 6224 dari Sahih Bukhari. Ketika saya cek, ini sahabat yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang ke-10 itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Kemudian kalau dalam buku saya ini juga ada salah ketik ya, alhamdulillah ya. Ada salah ketik, yang benar alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajal Bukhari. Yang artinya, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Dan saudaranya yang se-Islam yang mendengar ucapan alhamdulillah itu hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian jika saudaranya telah mengucapkan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi menjawab lagi dengan mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 6224. Lalu beliau sebutkan beberapa poin penting terkait permasalahan adab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan orang yang bersin. Pembahasan pertama adalah berkaitan dengan orang yang bersin. Kata beliau, orang yang bersin sebenarnya telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bersinnya itu keluarlah kotoran dari tubuhnya. Ini harus kita pahami ya, bahwa bersin ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bersin ini adalah proses alami dari tubuh kita yang sudah Allah desain. Ya. Ketika tubuh itu perlu membuang kotoran atau virus, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cara alamiah, di antaranya dengan bersin. Di antaranya dengan bersin. Sehingga kalau kita ingin bersin, jangan ditahan. Jangan ditahan. Berbeda dengan menguap ya. Kalau menguap itu dalam hadis yang lain disebutkan itu adalah datangnya dari setan, sehingga ditahan sebisa mungkin. Tapi kalau bersin, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah nikmat. Karena ini merupakan proses alamiah tubuh untuk mengeluarkan kotoran atau virus.
Kata beliau, dia akan merasakan lebih ringan daripada jika bersin tersebut tertahan dalam dirinya. Ya, insya Allah kita sudah pernah merasakan bagaimana ketika tubuh akan bersin kemudian tidak jadi. Itu rasanya tidak nyaman sekali. Rasanya tidak nyaman sekali. Dan ketika bersin itu akhirnya terjadi, maka tubuh akan merasa lebih ringan. Bahkan sebagian orang menyatakan bahwasanya bersin itu menunjukkan sehatnya seseorang. Karena itu hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah. Ini di antara rahasia kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah bersin. Karena ternyata bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tanda kesehatan tubuh kita. Kesehatan tubuh kita. Lalu beliau di sini menyebutkan juga, adapun orang yang bersin terus-menerus, ini bukan masuk dalam hadis ini. Ya. Kalau orang yang bersin terus-menerus, ini berarti dia sedang sakit atau mengalami gejala sakit. Ya. Yang dibahas dalam hadis ini adalah orang yang bersin sesekali, ya. Bukan yang bersin terus-menerus, kemudian badannya agak hangat, lalu hidungnya merah, meler, ya. Itu orang yang sedang sakit. Ya. Tapi adapun orang yang sehat walafiat kemudian sekali bersin, maka itu yang masuk dalam pembahasan hadis ini. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa bersin ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, bahwa bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah bersin. Kalau urusan bersin saja kita diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah, lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, yang jauh lebih besar daripada bersin. Dan termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu syar'i. Ya. Dari sekian 24 jam satu hari dikali satu pekan 7 hari, tidak semua orang bisa duduk sekali 2 kali untuk hadir di majelis ilmu. Tidak semua orang bisa. Tapi untuk duduk di kafe berjam-jam banyak orang bisa. Untuk nongkrong di tempat-tempat tongkrongan berjam-jam itu semua orang bisa. Bahkan barangkali dari sore sampai dini hari banyak orang bisa. Tapi sekadar duduk di tempat kajian, majelis ilmu barangkali hanya 30 menit sampai paling lama 1 atau 1,5 jam, tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Maka kalau urusan bersin saja, kita diperintahkan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang lain. Maka nikmat Islam ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Kalau kita melihat keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di luaran sana, sungguh begitu kasihan, begitu menyedihkan. Baru beberapa waktu lalu, belum lama, saya lagi-lagi mendapatkan video bagaimana orang-orang di India yang beragama Hindu kemudian mengambil keberkahan dari air kencing yang sedang keluar dari sapi. Air kencing yang sedang keluar dari sapi betina, karena dari belakang. Ya. Dari belakang, kalau jantan kan dari bawah. Ya. Paham ya? Dari belakang, berarti sapi betina. Itu dipakai untuk mengguyur tubuh, untuk mencuci muka, mencuci kepala, lalu dibalurkan ke tubuhnya. Itu air kencing sapi yang sedang keluar dari sapinya. Lalu sebagian orang kemudian mencemooh apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sebagian orang yang saat itu pernah terkena penyakit dan beliau menganjurkan untuk berobat dengan meminum air kencing unta. Tentu dua hal yang berbeda. Yang satu ini adalah kesyirikan, ya, atas landasan kesyirikan tanpa ada dalil dari Allah maupun dari seorang nabi. Sedangkan yang kedua itu adalah keluar dari lisan seorang nabi, apalagi nabi dan rasul yang paling mulia, yang tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya,
yang Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia Muhammad tidak pernah sekalipun berucap atas dasar hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu yang diterima, diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua hal yang berbeda tidak bisa disamakan. Yang satu atas dasar wahyu, yang satu atas dasar agama, kesyirikan dan kekufuran, tidak bisa disamakan. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang minum air kencing unta itu juga bukan untuk ngalap berkah, tapi untuk pengobatan terkait penyakit khusus. Adapun orang-orang yang beragama Hindu ya, di India secara khusus ya, yang kemudian mengambil keberkahan dari kencing unta, itu kan setiap hari seperti itu, setiap waktu seperti itu. Waliyadzubillah. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, yang paling utama adalah nikmat agama Islam. Kemudian beliau mengingatkan lagi terkait dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sering memuji Allah. Ya. Nikmat apapun yang kita terima, ketika kita menerima nikmat itu melalui orang lain, maka kita juga disyariatkan untuk berterima kasih kepada orang tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yashkurillah gimana? La yashkurillahu man la yashkurillaha man la yashkurun nas. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang belum mampu berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik kepada dia. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu dengan yang sama, dengan yang setimbal, yang sepadan. Sehingga kita harus mengajarkan hal ini juga kepada anak kita. Tapi ya, di samping itu kita tidak boleh lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memberikan kebaikan kepada kita, dia hanya wasilah. Sedangkan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita akhirnya bisa memberikan sesuatu yang membuat anak kita senang, ya, makanan, ya, jajan, kemudian kita ajarkan anak kita untuk berterima kasih kepada kita selaku orang tua yang memberikan kebaikan itu kepada dia, kita juga ajarkan anak kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu yang tidak kalah penting. Itu yang tidak kalah penting. Supaya anak juga tertanam dalam hatinya bahwa apa yang dia terima dari orang tuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau ingatkan lagi tentang kewajiban merenungkan dalam makna alhamdulillah. Kita harus merenungkan makna alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Seringkali kita memuji-muji orang karena orang itu berbuat baik kepada kita. Tapi betapa sering kita lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Andai kata kita pernah di jalan kehabisan bensin atau kebocoran ban, lalu ada orang yang belum kita kenal, kemudian tiba-tiba dengan ringan hati membantu, lalu kemudian kita ingin membalas itu dengan beberapa rupiah yang kita miliki, dia benar-benar menolak, mau diajak makan menolak, akhirnya kita ingin menjalin silaturahim. Ya, kemudian kita minta nomor HP-nya, minta alamatnya. Ya. Kemudian sering komunikasi. Ya. Ketika kita melihat atau mendengar ada orang membicarakan dia, kita akan memuji, Masya Allah, beliau orang baik, beliau pernah menolong saya begini-begini. Kita akan memuji dia. Padahal kebaikan yang diberikan hanya satu kali. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Kita harus lebih sering lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti bersyukur. Dan Allah sudah firmankan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang sedikit itu. Ya. Jangan sampai kita lepas dan keluar dari hamba-hamba yang sedikit, yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu beliau di sini menyebutkan juga tentang adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersin. Yang pertama dengan meletakkan tangan atau baju di mulutnya, menutup mulut dengan tangan atau baju ketika bersin. Tujuannya supaya bersin itu, ya, yang keluar itu tidak tersebar kemana-mana. Tadi sudah kita singgung bahwa bersin itu adalah proses alamiah tubuh untuk mengeluarkan penyakit atau virus atau kotoran tubuh. Sehingga ya, hikmah dari meletakkan tangan atau baju di mulut untuk menutup ya, ketika bersin itu tujuannya supaya virus atau penyakit atau kotoran itu tidak tersebar kemana-mana. Bukan justru malah diarahkan ke orang kanan atau kiri. Ya. Oh canda Ustaz, oh canda ada batasannya. Ya, karena sebagian orang itu tidak paham etika bercanda. Ya, dikira segala hal kalau diberikan alasan canda itu bisa boleh, bisa tidak jadi masalah. Sehingga kemudian ketika itu sebenarnya menjadi sumber masalah, orang yang dicandai tidak terima dan tersinggung, kemudian membela diri mengatakan baperan. Ini yang terjadi di pergaulan di masyarakat kita sering seperti itu. Jadi orang jangan baperan. Ya, bukan orang yang baperan, Anda yang kelewat batas. Kita harus paham etika-etika bercanda. Dan ini dibahas oleh para ulama. Dan Nabi SAW adalah suri tauladan terbaik dalam segala hal, termasuk dalam hal bercanda. Dan beliau tidak pernah bercanda dengan hal-hal yang demikian itu. Bersin ke arah muka orang lain atau ke makanan, ke minuman, tidak pernah. Sehingga yang diajarkan oleh beliau SAW justru menutup ya, mulut dengan tangan atau baju ketika bersin. Kemudian yang kedua adalah dengan melemahkan suara. Adab yang kedua ketika bersin dengan melemahkan suara. Bukan justru diangkat sekeras-kerasnya. Ini yang seringkali terjadi ya. Di entah kita juga pelaku atau tidak. Ya. Tapi yang terjadi atau yang kita dapatkan di sebagian orang seperti ini. Ketika bersin justru kemudian suaranya menggelegar. Ya. Bahkan justru kemudian dijadikan candaan dengan mengucapkan ucapan-ucapan tertentu ya, tahu ya, bakwan. Oh jangan, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan bahan candaan. Oleh karenanya Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau bajunya dan beliau senantiasa merendahkan suaranya. Loh, dari mana Abu Hurairah tahu? Abu Hurairah tahu karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah termasuk salah satu sahabat yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian tahun beliau menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ya Abu Hurairah ini menjadi salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau senantiasa menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah melihat bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin dan ini yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bersin mukanya ya, ditutup dengan tangan atau bajunya dan beliau senantiasa merendahkan suaranya. Kemudian selanjutnya hal kedua, permasalahan kedua yang diketengahkan oleh penulis hafizahullah adalah terkait ya, adab terkait orang yang mendengar seorang muslim bersin ya. Adab terkait orang yang mendengar seorang muslim bersin. Dari hadis yang tadi disebutkan kita bisa tahu bahwa ketika kita mendengarkan saudara kita semuslim bersin maka kita disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Ini bagi orang yang
Orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah kita mengucapkan yarhamukallah? Maka jawabannya tidak. Ya. Ada orang bersin dan kita berada di sekitarnya dan ternyata orang tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak dengan suara keras maupun suara lirih, maka kita tidak disyariatkan mengucapkan yarhamukallah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis, diceritakan atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar faqila lahu faqala hadha hamidallah wa hadha lam yahmadillah. Ada dua orang yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua orang itu bersin ya, dalam waktu yang berdekatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah kepada salah satunya dan tidak mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang kedua. Maka ditanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kenapa Anda mengucapkan yarhamukallah kepada orang ini dan tidak mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang satunya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada hamidallah." Orang yang ini yang saya doakan yarhamukallah, dia mengucapkan alhamdulillah. Wa hadza lam yahmadillah. Adapun orang yang ini yang saya tidak mendoakan dia dengan ucapan yarhamukallah, dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka jelas bahwa anjuran atau sunnah mendoakan orang yang bersin dengan doa yarhamukallah ini khusus bagi orang yang ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Adapun kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak didoakan yarhamukallah. Lalu disebutkan sebuah riwayat ya, dari Al-Auza'i rahimahullah, ketika ada seseorang bersin di hadapan Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah. Kemudian orang yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka Al-Auza'i rahimahullah yang berada di situ juga bersama Abdullah Ibnul Mubarak mengingatkan orang yang bersin tadi. Apa yang diucapkan oleh orang yang bersin? Doa apa yang diucapkan oleh orang yang bersin? Akhirnya orang yang bersin tadi teringat alhamdulillah. Lalu kemudian Al-Auza'i rahimahullah mendoakan orang tadi dengan yarhamukallah. Ini termasuk upaya menghidupkan sunnah. Ini termasuk upaya menghidupkan sunnah. Ya, kita harus menghidupkan sunnah. Ya. Tidak harus mulai dari skala besar dulu, enggak. Dari rumah kita. Ketika kita berada di dalam rumah, kita mendengar saudara atau saudari kita, atau pasangan kita, atau anak-anak kita, ya, kemudian bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, kita ingatkan. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Karena pendidikan akhlak itu harus dengan cara yang baik. Bagaimana orang akan menjadi memiliki akhlak yang baik kalau pendidikan akhlaknya saja caranya salahnya. Caranya salah. Makanya biasanya MOS atau ospek ya, yang tujuannya sebenarnya baik ya, untuk mendidik ya, siswa atau mahasiswa baru ya, adab atau akhlak, tapi kalau caranya salah itu hanya akan menjadi ajang balas dendam dari orang lama yang dulu pernah menjadi orang baru ya kepada orang baru, yang nanti orang baru itu ya tahun-tahun berikutnya akan menjadi orang lama yang juga akan membalaskan dendamnya kepada orang baru lagi, terus seperti itu. Dan itu kan terjadi di masyarakat kita. Banyak dikutip oleh berita-berita ya, mahasiswa atau siswa yang cedera atau meninggal dunia akibat acara seperti itu. Sehingga pendidikan akhlak ini harus dengan cara yang baik. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama, di antaranya dalam hal ini Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengingatkan dengan cara yang baik, dengan nada bertanya. Apa yang diucapkan oleh orang yang bersin? Orang yang bersin teringat, oh iya, alhamdulillah. Sehingga kemudian Al-Auza'i kembali mencontohkan adab lagi. Dia mendoakan yarhamukallah.
Ini yang seharusnya kita contoh. Bukan dengan kayu ya. Ya. Ya, bukan dengan kayu yang kemudian dipukul. Harus bilang apa? Harus bilang apa? Ya, enggak seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Apalagi terhadap anak-anak kecil. Ya. Kemudian beliau di sini membahas tentang hukum mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah dengan doa yarhamukallah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya apa? Kata beliau di sini, ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, hukum mengucapkan atau mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin dan berdoa, ya, alhamdulillah itu adalah fardu ain. Fardu ain artinya ini wajib bagi setiap orang, ya. Wajib bagi setiap orang. Setiap individu yang mendengar orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, wajib bagi dia untuk mendoakan orang tadi dengan doa yarhamukallah. Kalau tidak berarti dosa. Pilih pendapat yang ini? Enggak kayaknya. Kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib bagi sebagian orang. Kalau sebagian orang sudah mendoakan yarhamkallah, berarti kewajiban itu sudah terhapuskan atau sudah tertunaikan. Sehingga orang-orang sisanya yang tidak mengucapkan yarhamukallah kepada orang tadi tidak berdosa. Ini agak enak ya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga sunnah. Pendapat yang ketiga sunnah. Ini hanya anjuran, sunnah mustahab. Artinya kalau ada orang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dan kita tidak mengucapkan yarhamukallah, dosa atau tidak? Dosa tidak? Enggak, karena sunnah. Ini pendapat yang ketiga. Sehingga dari tiga pendapat ini kita bisa memahami apa dampaknya kalau dilakukan atau ditinggalkan. Kalau fardu ain berarti semua orang yang mendengar di situ harus mendoakan yarhamukallah, baik satu-satu ataupun bareng-bareng. Tapi kalau fardu kifayah berarti cukup sebagian saja. Bahkan hanya satu orang yang mendoakan yarhamukallah itu sudah cukup. Tapi kalau sunnah, ya, kalau ada yang mendoakan bagus, kalau tidak ada, ya tidak ada yang berdosa. Dan beliau di sini tidak menyebutkan pendapat yang beliau pilih. Ya. Kata beliau, terlepas dari perbedaan hukum yang ada di kalangan para ulama, hendaknya kita berusaha menghidupkan sunnah ini. Fokusnya tidak ditujukan kepada apakah hukumnya sunnah atau fardu ain atau fardu kifayah. Namun yang lebih penting bagi kita adalah kita berusaha mengucapkan yarhamukallah. Karena sebagian orang itu mempelajari hukum itu untuk cari nyamannya. Ya. Sebagian orang seperti itu. Ya, akhirnya ketika masuk masjid, wah, sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu sunnah atau wajib ya? Nah, akhirnya dia bertanya kepada seseorang, hukumnya apa ya? Sunnah. Sunnah itu berarti kalau saya masuk masjid tidak sholat, tidak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa. Akhirnya, alhamdulillah. Setiap masuk masjid tidak sholat. Ya, sebagian orang seperti itu. Ya, itulah bedanya kita dengan sahabat dan para ulama. Mereka mempelajari hukum, ya, itu untuk diamalkan. Kalau kita mempelajari hukum, ya, kalau tahu hukum suatu amalan atau suatu ibadah itu sunnah, kita langsung bersyukur. Alhamdulillah bisa ditinggalkan. Ya, kita masih sampai di sana kebanyakan kita. Kita harus banyak meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengetengahkan pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bersin berulang-ulang karena sakit? Ya. Orang yang bersin berulang-ulang karena sakit. Apakah kita mengucapkan yarhamukallah kalau orang tadi mengucapkan alhamdulillah? Ya. Maka ada perbedaan pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama, mengucapkan yarhamukallah sekali saja, cukup sekali saja. Bersin yang pertama. Ya.
dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Dia bersin lagi, sudah, biarkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengucapkan yarhamukallah sampai maksimal 3 kali. Bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah 1 kali. Bersin lagi, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah yang kedua kali. Dia bersin lagi untuk yang ketiga kalinya dan mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah yang ketiga kali. Kalau masih bersin lagi, biarkan. Ini pendapat yang kedua. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dari Salamah ibn al-Aqwa yang radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar ada seorang yang bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yarhamukallah. Ya, setelah orang tadi bersin mengucapkan alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan yarhamukallah. Kemudian orang tadi bersin lagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajulu mazkum. Orang laki-laki ini sedang sakit flu, pilek ya. Artinya apa? Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mendoakan yarhamukallah berapa? 1 kali, hanya 1 kali. Kemudian beliau mengatakan hal ini merupakan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tampak seseorang bersinnya tidak wajar dan mengindikasikan dirinya sakit atau mengalami gejala sakit, maka kita ubah doanya. Ya. Pertama, yarhamukallah. Kemudian kalau bersinnya berulang dan dia mengucapkan alhamdulillah, berarti ada tanda orang ini sedang sakit atau ada gejala sakit, maka doanya adalah syafakallah. Ya, kita doakan dengan doa syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan dirimu. Ya. Karena itu tanda dia sedang sakit. Ya. Lalu beliau mengangkat permasalahan yang ketiga. Apa yang diucapkan oleh orang yang bersin setelah didoakan yarhamukallah. Dari hadis tadi jelas bahwa doa yang diucapkan oleh orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, lalu didoakan dengan doa yarhamukallah adalah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Ya. Kata beliau, demikian indahnya adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian indah ya, adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi hal ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Sampai urusan bersin saja dibahas sedetail. Ya, sedetail ini. Agama mana yang membahas hal-hal ya barangkali sepele sampai sedetail ini? Ya, hanya dalam agama Islam. Sehingga kata beliau, seorang muslim diajarkan untuk saling mendoakan dengan muslim lainnya. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan kasih sayang di antara kaum muslimin dan menghilangkan rasa hasad dan dengki di antara mereka. Ini tujuannya ya. Jadi tujuan daripada adab-adab seperti ini kalau diamalkan itu adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Ya, sudah masuk adzan Isya, kita dengarkan adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Tapi kita lanjutkan. Kemudian beliau mengingatkan kita kepada beberapa 3 hal yang beliau rasa perlu disebutkan di akhir pembahasan hadis yang ke-10 ini. Hal pertama adalah disyariatkan atau tetap disyariatkan mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin meskipun tidak terdengar dia berdoa alhamdulillah. Ya, kita berprasangka bahwa orang tadi mengucapkan alhamdulillah, tapi kita tidak mendengar. Tapi hal ini tetap tidak menjadikan kita untuk tidak mendoakannya yarhamukallah. Artinya tetap disyariatkan mendoakan dia yarhamukallah kalau memang ya kita persangkaan kita lebih yakin kepada bahwa orang tadi sudah mengucapkan alhamdulillah, hanya saja tidak terdengar oleh kita. Ya.
barangkali ini juga yang kita harus perhatikan ketika kita berada dalam sebuah ruangan, lalu kemudian ada orang masuk yang biasanya orang tadi itu mengucapkan salam, ya. Tapi barangkali saat itu salamnya tidak terlalu keras atau kita yang tidak fokus sehingga kita tidak mendengar salamnya. Maka kita juga mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan untuk menyindir ya, bukan. Ya, bukan untuk menyindir ya. Karena ada sebagian orang tahu ada orang masuk dan dia tahu 100% bahwa orang tadi belum mengucapkan salam. Lalu dengan keras dia mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan tujuan menyindir. Ini bukan seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk tetap mendoakan yarhamukallah. Kalau ya, persangkaan kuatnya orang tadi sudah mengucapkan alhamdulillah hanya saja tidak terdengar oleh kita. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau jelaskannya dan beliau dikutip oleh penulis hafizahullah di sini. Kemudian hal yang kedua yang beliau ingatkan adalah dianjurkan untuk tetap mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin meskipun jauh. Kalau tidak ada orang lain yang mendoakan dia. Ya. Ada orang bersin tapi jauh. Tapi orang tadi itu sendirian. Sehingga tidak ada yang mendoakan dia yarhamukallah, maka kita tetap disunnahkan untuk mendoakan dia dengan doa yarhamukallah. Lagi-lagi dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau rahimahullah mengutip kisah dari seorang muhaddits besar yaitu Imam Abu Dawud rahimahullah, pemilik atau penyusun kitab Sunan Abi Dawud. Kisahnya adalah bahwa Abu Dawud saat itu berada di sebuah kapal. Lalu kemudian dia mendengar ada orang yang bersin di pantai, tapi orang tadi sendirian. Sehingga kemudian Abu Dawud menyewa sebuah perahu kecil dengan upah 1 dirham. Ya. Perahu kecil disewa 1 dirham untuk mengangkut Abu Dawud kepada orang yang ada di pinggir pantai tadi. Kemudian Abu Dawud mengucapkan kepada orang yang bersin tadi, yarhamukallah. Hanya sekedar untuk mendoakan orang bersin yang di tepi pantai tadi. Karena dia sendirian. Abu Dawud sampai menyewa sebuah perahu kecil dengan upah 1 dirham. Lalu orang tadi berdoa, yahdikumullahu waslihu balakum. Lalu Abu Dawud kembali lagi ya, menaiki perahu yang sama ya, untuk ke kapalnya. Lalu Abu Dawud ini ditanya oleh orang-orang yang ikut serta dalam kapal tadi, kenapa Anda sampai melakukan hal itu? Itu kan perkara biasa saja gitu loh. Itu perkara biasa saja, bukan perkara besar, bukan perkara darurat. Kenapa Anda yang sudah berada di atas kapal sampai kemudian bela-belain sewa perahu kecil dengan upah 1 dirham hanya untuk mendoakan orang tadi yarhamukallah. Lalu kata Abu Dawud, la'allahu yakunu mujabad da'wah. Ya. Bisa jadi orang tadi itu punya doa yang mustajab. Ya. Kita tidak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan untuk kita. Bisa jadi dari doa-doa orang-orang yang barangkali kita anggap remeh. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Dawud rahimahullah. Sehingga kemudian ketika orang-orang dalam kapal itu ya, tiba di waktu malam dan tidur, ya, lalu ada suara yang mereka dengar bahwa suara itu mengatakan, ya ahlas safinah inna Aba Dawuda ishtaral jannata minallahi bidirham. Wahai para penumpang kapal ini, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga dari Allah dengan harga 1 dirham. Ya. Ini mungkin kalau orang sekarang menyebutnya termasuk karomah ya, dari Abu Dawud. Tapi sanadnya jayyid. Ya. Artinya sanadnya bagus. Ya, bukan konon katanya,
Konon katanya bisa begini, bisa begitu, narik rantai emas dari langit, bisa ambil tanah dari matahari, bisa berkunjung ke surga tadi malam, atau konon-konon yang lain. Enggak. Ini sanadnya jayyid. Artinya hal ini, kisah ini disebutkan turun-temurun dengan sanad yang menyebutkan kisah itu dari orang ke orang, itu orang-orang yang terpercaya. Sehingga ini bukan kedustaan insyaallah ta'ala. Lihatlah bagaimana Abu Dawud mengamalkan sunnah Nabi SAW sampai sedemikian giat tekunnya beliau untuk mengamalkan sunnah. Lalu hal yang ketiga yang beliau ingatkan pada kita ya, di akhir hadis ini adalah tentang bersin dalam salat. Ya. Tentang bersin dalam salat. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan oleh kita dan kaum muslimin pada umumnya. Tentang bersin dalam salat, ini kita bagi jadi dua. Pertama bagi orang yang bersin. Bagi orang yang bersin tetap disunnahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Karena ini apa? Zikir. Karena ini zikir. Dan ini tidak merusak salat atau mengurangi pahala salat. Tapi dengan suara yang lirih, ya. Bukan dengan suara yang keras. Alhamdulillah, enggak. Itu akan mengganggu orang salat yang lainnya, enggak. Tapi dengan suara yang lirih. Ya. Ahing, alhamdulillah. Cukup seperti itu. Nah, kedua, ya, bagian kedua bagi orang yang salat juga mendengar orang tadi bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Apakah disunnahkan bagi dia untuk mendoakan yarhamukallah? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena ketika dia mendoakan kepada saudaranya yarhamukallah, ini dianggap sebagai berbicara kepada orang lain. Sedangkan salat itu tidak boleh. Seseorang yang sedang salat tidak boleh berbicara kepada orang lain. Loh Ustaz, tadi orang pertama, orang yang bersin tetap disunahkan membaca alhamdulillah. Oh, itu bukan berbicara kepada orang lain. Itu adalah zikir. Itu zikir. Ya, itu zikir bagi orang yang bersin, alhamdulillah. Tapi bagi orang yang mendengar bersin, ya, sama-sama salat, kemudian mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ini disebut atau dianggap sebagai berbicara kepada orang lain yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang salat. Ya. Dan ada hadis yang membahas tentang itu ya, dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain tentang orang yang sedang salat ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah tapi dengan tambahan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, yang dilakukan oleh sahabat Rifa'ah bin Rafi' bin Afra. Rifa'ah bin Rafi' bin Afra radhiyallahu anhu, yang saat itu sedang salat di belakang Nabi SAW sebagai makmum bersama sahabat yang lain. Lalu sahabat Rifa'ah bin Rafi' ini bersin. Lalu beliau radhiyallahu anhu mengucapkan doa ini, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lalu Nabi SAW berdoa, menyampaikan, bersabda, walladhi nafsi biyadih laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ada 30 sekian malaikat saling berebut untuk membawa naik kalimat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, ini sahabat melakukan bid'ah Ustaz. Oh, bukan ya. Jadi ini bukan bid'ah. Karena sebagian orang itu ya untuk membela bid'ah yang dia lakukan itu akhirnya serampangan dalam mengambil dalil. Ya, Umar yang menyatukan kaum muslimin untuk salat tarawih dianggap melakukan bid'ah. Oh enggak, itu bukan bid'ah. Karena itu dulu dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu tidak lagi dilakukan oleh Nabi SAW karena suatu alasan. Ya, tapi Nabi tidak melarang. Akhirnya kemudian dihidupkan lagi oleh sahabat Umar. Ya, kemudian juga hal ini dilakukan oleh seorang sahabat yang Nabi SAW masih hidup saat itu. Dan Nabi mengiyakan. Berarti itu sudah jadi sunnah.
Jadi sunnah, bukan bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi ataupun dari para sahabat. Benar-benar baru. Ya, benar-benar baru. Ya. Kan pengertian hadis itu kan ya, tidak hanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ya, akhlak Nabi, bahkan kondisi-kondisi Nabi, bahkan persetujuan Nabi itu dianggap hadis, dianggap sunnah. Sehingga hal ini bukan bid'ah. Kita akan sekian, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan berikutnya di pertemuan berikutnya membaca hadis yang ke-11 insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat yang berkah kepada kita, memudahkan kita untuk terus menambah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.